Proses erosi pada sungai dengan pola meander dapat diketemukan pada bagian A. Dasar sungai, B. Lengkung luar, C. Lengkung dalam, D. Semua bagian, atau E. Tidak ada. Perhatikan gambar meander berikut ini. Nah, jadi meander itu adalah sungai yang berkelok-kelok ya. Ini adalah bentukan sungai yang dapat kita temui di daerah tengah ataupun hilir dari daerah aliran sungai. Tapi lebih banyak di daerah tengah. Ya. Meander tidak akan ditemukan di bagian hulu, karena bagian hulu itu arusnya masih sangat deras dan cenderung alirannya lurus ya, tidak berkelok-kelok seperti meander ini. Nah, panah berwarna biru menunjukkan arah arus sekaligus proses erosi yang terjadi di saluran sungai. Terlihat bahwa panah tersebut selalu menabrak bagian lengkung luar. Ya, jadi di sini ada lengkung dalam dan lengkung luar. Nah, yang ditabrak oleh si panah itu selalu yang lengkung luar. Maka dari itu bagian lengkung luarlah yang mengalami proses erosi. Sedangkan lengkung dalam cenderung mengalami sedimentasi. Nah, jadi jawabannya yang B. Nah, di sini terlihat ya, lengkung luar itu yang ditabrak oleh garis biru ini. Nah, line of fastest flow. Jadi di sini bagian dari arus yang paling kuat. Nah, yang terkikis, yang terjadi erosi di sini adalah di bagian lengkung luar. Fenomena terbentuknya mata air artesis di dataran kaki gunung api disebabkan oleh A. Akuifer terpotong oleh lembah sungai, B. Akuifer semi tertekan yang pecah, C. Proses vulkanisme, D. Kontak air tanah dengan batuan panas, atau E. Formasi lembah sungai tertimbun. Perhatikan ilustrasi mata air artesis berikut ini. Mata air artesis terbentuk karena adanya daratan cekung yang posisinya lebih rendah daripada ketinggian air tanah. Nah, perhatikan di sini, ini melengkung dan di bagian tengahnya lebih rendah, ya. Nah, dan garis hitam yang paling atas itu menunjukkan permukaan tanah. Nah, di bagian yang tengah-tengah ini, dia punya ketinggian yang lebih rendah daripada ketinggian air tanah. Nah, maka ketika ada rekahan di sini, nah air itu akan muncul, terdorong keluar begitu, karena ingat bahwa sifatnya air permukaannya selalu datar. Nah, di sini tertulis saturation level. Jadi ketinggian air tanah begitu ya, kalau kita bisa artikan. Kemudian pada bagian tersebut pecah sehingga akuifer semi tertekan atau semi confined aquifer terdorong keluar dan terciptalah mata air. Jadi di sini jawabannya yang B, akuifer semi tertekan yang pecah. Pesisir timur Sumatera lebih beresiko terlanda bencana tsunami dibanding pesisir barat Sumatera. Sebab daratan pesisir timur Sumatera sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Pernyataannya salah. Perhatikan peta ini. Bagian pulau Sumatera yang berisiko terlanda bencana tsunami adalah pesisir barat. Sebab pesisir barat merupakan daerah pertemuan lempeng dan juga menghadap langsung ke Samudra Hindia. Nah, tapi di sini alasannya benar ya. Daratan pesisir timur Sumatera sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Daratan pesisir timur Sumatera cenderung landai, didominasi dataran rendah dan rawa-rawa. Jadi di sini jawabannya D, karena pernyataannya salah, tapi kalimat sebabnya atau alasannya benar. Faktor yang menyebabkan terjadinya intrusi air laut di dataran aluvial pantai adalah A. Hilangnya formasi mangrove, B. Kenaikan muka air laut, C. Pengambilan air tanah berlebih, D. Pasang surut air laut, atau E. Pengaruh proses neotektonisme.
Intrusi air laut adalah peristiwa masuknya air laut ke dalam tanah. Pada dasarnya, air tanah dengan air laut bertemu dan saling menekan di area tanggul pantai. Jika keadaan masih normal, air tanah dengan posisi lebih tinggi akan menang ketika saling menekan dengan air laut, sehingga air laut tidak masuk ke dalam tanah. Nah, ini ilustrasi dari natural conditions, maksudnya kondisi yang alami, yang normal, ya, yang belum terjadi intrusi. Jelas bahwa Sang Pencipta membuat daratan lebih tinggi posisinya daripada lautan. Nah, itu salah satu hikmahnya adalah ternyata air di dalam tanah itu menang melawan air yang ada di laut gitu, karena mereka bertemu dan saling menekan. Nah, akan tetapi di banyak daerah saat ini telah lama terjadi pengambilan air tanah berlebihan yang menyebabkan terjadi ruang yang dapat dimasuki oleh air laut. Nah, jadi maksudnya ini gambar yang bawah, gambar yang kedua adalah terjadinya intrusi air laut. Jadi masuknya air laut ke dalam tanah. Nah, sebabnya apa? Penyebab utamanya adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Nah, jadi pengambilan air tanah berlebihan ini nanti dampak negatifnya ada dua. Yang pertama, bisa terjadi intrusi air laut, apalagi kalau ini terjadinya memang di dekat dengan laut, di daerah pesisir, atau bisa juga daratannya yang ambles, tanahnya yang turun, atau bahkan pulaunya yang tenggelam kalau itu pulau yang kecil, gitu ya. Nah, jadi di sini jawabannya yang C, pengambilan air tanah yang berlebih. Fenomena alur sungai yang berbentuk huruf V terbentuk karena proses A. Erosi vertikal dominan, B. Sedimentasi dominan, C. Erosi vertikal dan horizontal seimbang, D. Sedimentasi dan erosi seimbang, atau E. Erosi horizontal dominan. Alur sungai berbentuk V maksudnya adalah semakin menyempit ke bagian dasar. Karakter sungai seperti ini dapat ditemukan pada daerah aliran sungai bagian hulu. Nah, jadi gambar ini sebetulnya bukan menunjukkan penampang sungai ya, tapi lebih kepada morfologi daerah aliran sungainya. Tapi kita tetap bisa ambil ilustrasi ini gitu sebagai representasi. Nah, terlihat gambar yang paling kiri di sini. Nah, ini maksudnya adalah sungai di bagian hulu. Nah, dia kemiringannya curam. Kemudian penampang sungainya pun juga berbentuk huruf V. Nah, sedangkan yang tengah ini adalah bagian daerah aliran sungai bagian tengah, dan yang kanan itu daerah aliran sungai bagian hilir. Nah, bentuknya sudah mulai melandai begitu ya. Bentuk gambar yang tengah ini penampang sungainya seperti huruf U. Nah, kemudian yang bagian hilir, yang gambar paling kanan, bentuknya seperti huruf U juga, tapi dia dasarnya semakin lebar, semakin landai. Aliran yang deras dan erosi vertikal yang dominan menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Jawabannya yang A, erosi vertikal dominan. Pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS di bagian hilir untuk pencegahan banjir paling tepat dilakukan dengan A. Pengerukan sedimen sungai, B. Pembuatan bendungan pengendali, C. Konservasi vegetasi hutan, D. Penguatan tebing sungai, atau E. Pembuatan lubang biopori. Daerah aliran sungai bagian hilir memiliki arus yang lemah, sehingga proses yang dominan adalah sedimentasi dan hampir tidak ada erosi.
Material sedimen ini membuat sungai menjadi semakin dangkal dan berkurang daya tampungnya terhadap air hujan. Hal ini dapat menyebabkan banjir. Maka untuk meningkatkan kapasitas atau daya tampung sungai agar mencegah banjir, perlu dilakukan upaya pengerukan sedimen sungai. Jadi jawabannya yang A, pengerukan sedimen sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS di bagian hulu untuk pencegahan banjir paling tepat dilakukan dengan A. Pengerukan sedimen sungai, B. Pembuatan bendungan pengendali, C. Konservasi vegetasi hutan, D. Penguatan tebing sungai, atau E. Pembuatan lubang biopori. Nah, perhatikan soal ini mirip banget dengan soal sebelumnya, tapi soal sebelumnya tadi kan nanyanya bagian hilir. Nah, yang ini bagian hulu. Tentu perlakuannya pasti beda. Daerah aliran sungai bagian hulu adalah area di sekitar gunung yang memiliki kemiringan curam sehingga arus sungainya deras dan alirannya cenderung lurus, belum banyak kelokan. Bagian hulu turut berperan dalam pencegahan banjir di daerah yang lebih rendah. Cara pencegahan banjirnya adalah dengan memaksimalkan pelestarian hutan di bagian hulu. Hutan memiliki fungsi hidrologis, yang artinya hutan menyerap dan menyimpan cadangan air, sehingga suplai air ke bagian yang lebih rendah tidak terlalu banyak dan tercegah dari banjir. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat C, konservasi vegetasi hutan. Ya, tadi kalau bagian hilir itu kan treatmentnya dengan pengerukan sedimen sungai. Sedangkan bagian hulu bukan pengurukan sedimen, tapi konservasi hutan. Penampang alur sungai yang berbentuk huruf V terbentuk karena proses. Nah, soal ini bisa dibilang sama persis dengan beberapa soal sebelumnya tadi ya. Cuma diganti aja kata depannya dalam kalimat soal ini. Kalau yang tadi itu fenomena ya. Fenomena alur sungai berbentuk huruf V terbentuk karena proses. Nah, yakni penampang alur sungai dan seterusnya. Langsung aja karena kita tadi udah ketemu soal yang sama ya. Penampang alur sungai berbentuk huruf V maksudnya adalah saluran sungainya semakin ke dasar semakin menyempit. Ini adalah karakter dari sungai bagian hulu dengan aliran yang deras, sehingga terjadi pengikisan dasar sungai atau erosi vertikal. Nah, ini yang bagian hulu, ini bagian tengah, ini bagian hilir. Nah, terlihat bahwa bagian hulu itu arusnya masih deras. Kenapa? Karena morfologinya itu masih curam, topografinya itu masih miring begitu ya, karena ini masih di sekitar gunung. Nah, arusnya jadinya deras dan saluran sungainya itu berbentuk V, menyempit, semakin ke dasar semakin menyempit. Dan bagian tengah, nah ini dia udah mulai melemah alirannya atau arusnya dibandingkan bagian hulu dan mulai ditemukan sedimentasi, dan juga di sini akan ditemukan di beberapa tempat ya, akan temukan meander sungai yang berkelok-kelok. Dan terakhir bagian hilir, nah ini bagian yang ketemu dengan muara sungai atau ketemu dengan laut. Nah, bentukan yang khas di bagian hilir adalah delta. Delta itu adalah menumpuknya lumpur di muara sungai. Jadi jawabannya ya sama ya dengan yang tadi, erosi vertikal dominan. Penyebab terjadinya danau air asin seperti Danau Satonda di Bima, Nusa Tenggara Barat adalah A. Intrusi air laut yang terjadi di danau, B. Partikel yang terkandung dalam air danau, C. Air laut yang terperangkap di dalam batuan, D. Danau yang lebih rendah dari permukaan air laut, atau E. Evaporasi yang besar pada air danau. Nah, ini foto dari Danau Satonda. Air di Danau Satonda asin disebabkan tercampur dengan air laut yang meluap dan terperangkap di danau pada saat Gunung Tambora meletus. Letusan Tambora yang sangat dahsyat menyebabkan gelombang tsunami. Kemudian air laut dari tsunami tersebut terjebak di cekungan danau. Jadi jawabannya yang C, air laut yang terperangkap di dalam batuan.
perubahan warna pada telaga atau danau kawah gunung api terjadi sebagai akibat A. Perubahan suhu air, B. Fluktuasi intensitas sinar, C. Pertumbuhan alga tertentu, D. Perubahan kandungan gas, atau E. Peningkatan keasaman air. Keadaan fisik dan kimia yang ditunjukkan dengan warna pada telaga atau danau kawah gunung api dipengaruhi oleh kandungan gas magma dari aktivitas vulkanik di gunung. Gas belerang, H2S dan SO2, biasanya akan membuat danau kawah menjadi berwarna hijau cerah, seperti di Kawah Ijen. Nah, ini ilustrasinya ya, atau fotonya dari Kawah Ijen. Warna ini dapat berubah sewaktu-waktu menjadi kuning atau putih, tergantung kepekatan gas yang keluar. Gas lain yang dapat dikeluarkan kawah adalah gas klor, fluor, CO, serta CO2. Komposisi gas-gas yang terlarut atau bereaksi dengan air dan mineral mengakibatkan perbedaan warna danau seperti yang mudah terlihat pada kompleks Kelimutu. Nah, danau Kelimutu yang dikenal sebagai danau tiga warna. Jadi jawabannya yang D, perubahan kandungan gas.